الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلوا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا
كنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الله الله أكبر أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Saudaraku sekalian, sidang salat Idul Fitri rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat aman, nikmat sehat, nikmat kedamaian, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita, sehingga kita bisa melaksanakan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kenikmatan aman telah tercerabut dari sebuah belahan negeri di mana saudara-saudara kita berada di sana. Palestina, Suria, Uighur di Cina, Mogadishu di Afrika, dan di berbagai macam belahan dunia di mana kaum muslimin hidup di negeri-negeri tersebut sedang mendapatkan kekurangan keamanan mereka. Kita menyaksikan bayi-bayi yang terobek dada-dada mereka, ibu-ibu yang terbunuh, anak-anak kecil yang mati oleh peluru-peluru tajam, mortir, roket kaum Zionis laknatullahu alaihim. Kita berdoa semoga Allah menerima, merahmati jenazah-jenazahnya, menerima syuhada mereka. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, dan semua orang mukmin yang beriman kepadanya dan setia mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman kelak. Mari kita bersama bermuhasabah, berkontemplasi, mengevaluasi diri, mengevaluasi keadaan umat di dunia pada umumnya dan bangsa kita tercinta Indonesia, umat Islam. Saudaraku sekalian, kita semua telah memahami bahwa tujuan ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Allah wajibkan ibadah puasa Ramadan kepada kita semua adalah supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Makna ketakwaan yang lebih luas, ketakwaan ketika setiap muslim, setiap mukmin bisa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan berbagai macam yang Allah telah perintahkan dan Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Ketakwaan di mana ketika setiap muslim dan muslimat berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meninggalkan semua larangan yang telah Allah tegaskan dalam undang-undang yang mulia Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ketakwaan yang sebenarnya. Ketakwaan yang sahabat Ali radhiyallahu an memberikan 4 pilarnya, yaitu ketakwaan yang berupa al-khaufu minal jalil, adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini, saudaraku sekalian, sungguh teramat mahal di zaman sekarang ini. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hanya Allah yang besar, hanya Allah yang agung,
Hanya Allah yang layak dibesarkan, hanya Allah yang layak diagungkan. Hanya aturan dan undang-undang Allah yang kita agungkan, yang kita besarkan. Semua selain Allah, semua selain aturan Allah kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, yang kedua pilarnya Imam Ali radhiyallahu an menjelaskan adalah al-qana'atu bil qail. Menerima bagian apapun yang Allah berikan dari bagian duniawi ini, sekalipun hanya sedikit, diterima dengan puas. Pilar yang ketiga kata Ali radhiyallahu an adalah al-amalu bit tanzil, di mana setiap muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, orang yang menyatakan dirinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah, di dalam melaksanakan bentuk-bentuk ibadah yang berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan, karya-karya kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-amalu bit tanzil, pilar yang ketiga. Pilar yang keempat kata beliau radhiyallahu an adalah al-isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri. Setiap muslim yang berusaha untuk bersiap-siap, siap siaga, siap waspada, bahwa nanti akan datang suatu kehidupan yang abadi, kehidupan yang tidak akan pernah berhenti, kehidupan yang paling akhir dan tidak ada akhirnya, kehidupan di alam akhirat, di mana kita memiliki ketentuan hanya kedua: masuk nerakakah kita atau masuk surgakah kita. Al-isti'dadu liyaumir rahil, upaya setiap kita mempersiapkan diri untuk menyongsong kehidupan akhirat, adalah pilar ketakwaan yang keempat. Saudaraku sekalian, jika setiap kita telah bertakwa, maka sejatinya orang yang telah berkumpul padanya empat pilar itu, dia adalah orang yang paling mulia atas seluruh manusia. Bukan orang yang punya jabatan tinggi, bukan orang yang punya strata sosial yang tinggi, bukan orang yang disebut ulama, bukan orang yang disebut ajengan, bukan orang yang disebut ustadz, bukan mereka yang dari bangsa Arab, bukan yang dari bukan Arab, bukan yang berkulit putih, bukan yang berkulit hitam, bukan yang kaya, bukan yang miskin. Orang yang paling bertakwa Allah putuskan dalam undang-undangnya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tidak ada yang lain, saudaraku sekalian. Tidak ada yang lain. Jangan tertipu oleh pangkat dan jabatan. Jangan tertipu oleh popularitas. Jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ini hanya sementara. Kehidupan yang sejati adalah di akhirat. Ketika setiap muslim telah benar-benar bertakwa, melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya, Allah janjikan kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Buktikan ketakwaan kalian dengan qulu qaulan sadida. Buktikan ketakwaan itu dengan mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur, kata-kata yang adil, statement yang sebenarnya, bukan yang dibuat-buat. Allah Maha tahu setiap isi hati kita. Wa qulu qaulan sadida, katakan yang lurus sesuai dengan undang-undang dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengingkari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran menegaskan, ini bukan perkataan seorang pakar politik internasional, ini bukan perkataan seorang pakar politik nasional, ini perkataan Allah
yang menciptakan seluruh manusia, yang memegang ubun-ubun kita, yang memegang ruh kita, yang bisa mematikan kapan saja Dia kehendaki. Allah yang kekuasaannya tidak ada satupun yang menyamainya. Siapa Dia yang akan Allah celakakan? Mereka yang tidak pernah mau berkata lurus, mereka yang selalu dusta, mereka yang tidak jujur, mereka yang tidak adil. Allah berfirman, saudaraku sekalian, mari kita simak firman ini. Semoga Allah berikan rahmatnya kepada kita semua. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak kami akan kumpulkan dia di akhirat nanti dalam keadaan buta matanya. Saudaraku sekalian, apa yang dimaksud dengan berpaling dari peringatan Allah? Kita bisa membaca dalam surah Al-Baqarah ayat ke-38. Ketika Allah berikan pesan kepada Adam alaihissalam saat Adam akan diturunkan dari surga menuju dunia, Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, kepada iblis bahkan sekaligus saat itu di sana, ihbitu minha jami'an, turun kamu Adam, Hawa, iblis dari surga ini. Kelak nanti ketika sampai di bumi, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ba'dukum li ba'din adu. Kemudian Allah berikan pesannya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Adam, Hawa, ini pesan kepada nenek moyang kita dahulu, berarti pesan untuk kita semua. Jika telah datang kepada kalian suatu petunjuk yang berasal dariku, kata Allah, petunjuk itu datang dari Allah untuk kita. Petunjuk itu adalah Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan ijma' para ulama. Jika itu telah datang kepada kalian, faman ittaba'a hudaya, maka barang siapa yang selalu mengikuti petunjukku, Allah janjikan selamat dari dua hal pada ayat ini. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka mereka secara pribadi atau secara berbangsa dan bernegara, jika mengikuti petunjukku, mereka tidak akan menderita dalam ketakutan dan dalam kesedihan. Ini janji Allah. Dua, dalam surah Toha ayat ke-123, redaksinya hampir sama dengan ayat ke-38 surah Al-Baqarah. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka jika datang kepada kalian dariku suatu petunjuk, faman ittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, Allah janjikan dua hal. La yadillu wa la yashqa. Dia secara individu, mereka secara bangsa dan bernegara tidak akan terjebak dalam kesengsaraan dan kesesatan. Kalau kita kumpulkan ada 4 janji Allah, kalau setiap kita mau mengikuti petunjuk yang datang dari Allah. Kita kumpulkan Al-Baqarah 38 dan Toha 123. Bangsa itu akan Allah selamatkan dari ketakutan, dari kesedihan, dari kesesatan, dari kesengsaraan, jika mengikuti petunjuk Allah. Nah, siapa yang berpaling dari peringatan itu, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka akan diberikan oleh Allah kepada mereka, kepada secara individu, kepada secara bangsa, kehidupan yang sempit. Saudaraku, negeri Indonesia penuh dengan sumber daya alam, di laut,
di darat, gemah rimpahlah Jinawi. Semua tahu, itu bukan rahasia lagi. Tapi kenapa anak bangsa tetap saja tidak bisa mengenyam pendidikan dengan layak? Tapi kenapa lembaga-lembaga pendidikan tercecer dan tidak terurus? Tapi kenapa kita lapar padahal kita lumbung padi? Tapi kenapa kita beli semua yang di laut tetap mahal padahal di laut kita? Keberkahan Allah cabut. Itulah ma'isyatan tongka, kehidupan yang sempit. Sumber daya alam yang Allah berikan tidak pernah bisa kita raih. Saudaraku sekalian, kalau kita pun jujur, sudah berkali-kali Ramadan datang kepada kita, berkali-kali nasihat takwa kepada kita hadir. Tapi kenapa Ramadan dengan ibadahnya tidak mampu merubah karakter anak-anak bangsa dan anak negeri ini? Apa yang salah di negeri ini? Di mana para ulamanya? Di mana para gurunya? Di mana para pemimpin bangsana? Kenapa negeri ini terus terpuruk? Ma'isyatan dongka. Ibnu Katsir dalam tafsirnya memberikan dua penjelasan, dua kesempitan yang akan diterima oleh satu pribadi dan bangsa itu. Kesempitan di dunia, hidup dalam serba berkecukupan namun tidak bisa mengalaminya dan menikmatinya. Dan kesempitan di alam kubur karena tindakan kemaksiatannya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, kalau kita sudah qulu qaulan sadida, mengatakan dengan yang benar, Allah akan berikan kepada kita automatically apa? Yuslih lakum a'malakum. Allah sendiri yang akan bekerja untuk memperbaiki perbuatan-perbuatan kita. Allah bantu kita untuk memperbaiki diri kita. Allah bantu untuk memperbaiki bangsa ini. Tapi kalau setiap muslim yang ada di bumi Indonesia ini tidak mengikuti petunjuk Allah saat mereka berusaha susah payah memperbaiki diri, Allah tidak berikan kemudahan dalam perbaikan itu. Karena yang Allah janjikan, wa qulu qaulan sadida, setelah ittaqullah wa qulu qaulan sadida, baru Allah akan berikan yuslih lakum a'malakum. Karya-karya kalian, prestasi-prestasi kalian, perbuatan-perbuatan kalian, inovasi-inovasi kalian akan Allah dukung dan kembangkan sehingga menjadi keberkahan yang sangat besar. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan berikan ampunannya kepada kalian. Begitulah saudaraku sekalian, sidang salat Idul Fitri rahimani Allah wa iyyakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mari kita renungkan satu ayat Al-Quran ketika Allah berfirman, A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan, berkehendak untuk menghancur leburkan suatu negeri, ada tandanya. Amarna mutrafiha, maka akan kami jadikan leluasa para pemimpin-pemimpinnya, para pembesar-pembesarnya. Mutrafin, akan Allah berikan keluasaan untuk berbuat ketidakadilan, untuk berbuat kesewenang-wenangan. Maka ketika para pembesar itu telah menebar efek keburukan, efek negatif dari kemaksiatan dan pembangan mereka, saat itu fahaqqa 'alaihal qaul, Allah pastikan ketentuannya, fadammarnaha tadmira, maka Allah akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Allahul musta'an. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Semoga Allah anugerahkan negeri ini pemimpin yang adil, pemimpin yang tegas, pemimpin yang takut kepada Allah dan mengajak kita takut kepada Allah.
Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, di khutbah kedua saya ingin bacakan satu hadis dari Rasulullah SAW. An Ibni Abbasin qala, dari Ibnu Abbas beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khamsun bi khamsin, 5 hal yang menyebabkan kehancuran, 5 jenisnya. 5 hal yang bisa mendatangkan 5 kehancuran. Yang pertama, ma naqada qaumun al-ahda illa sallata alaihim aduwwahum. Ketika suatu masyarakat, tatanan manusia telah menyelisihi janjinya kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan jadikan masyarakat itu dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Ketika Freeport dijarah oleh asing ataupun yang lainnya, pertanyaannya sebelum jari ini kita telunjukkan kepada yang lain, kepada kita sendiri, adakah kita menepati janji Allah dan Rasulnya? Kenapa musuh-musuh kita menguasai kita? Itu sebabnya karena kita tidak menepati janji Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah illa fasha fihimul faqr. Ketika pemimpin-pemimpin negeri enggan untuk menghukumi dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya datangkan, maka Allah akan terus jadikan negeri itu dalam keadaan kekurangan dalam berbagai macam sisi, keamanannya, ekonominya, politiknya, dan segala macamnya. Yang ketiga, wala dhaharat fihimul fahishah illa fasha fihimul maut. Ketika suatu masyarakat telah berani untuk memamerkan, mengiklankan, mengumumkan, mengkampanyekan tindakan-tindakan fahisyah mereka, tindakan-tindakan keji mereka, zina didukung oleh peraturan, khamr didukung oleh peraturan, ada pengajakan zina, ada pengajakan berzudi, ada pemameran hal-hal seperti itu, merebaknya, menjamurnya mesin-mesin kemungkaran, sehingga orang begitu mudah mengakses kemungkaran, melakukan kemungkaran, karena dilegalkan kemungkaran itu. Ketika suatu penduduk negeri sudah berani memamerkan, mengumumkan perbuatan keji mereka, Allah akan datangkan kepada mereka penyakit-penyakit, jenis-jenis penyakit yang tidak pernah Allah datangkan kepada kaum sebelumnya. Kemudian yang keempat, wala taffafu al-mikyal ila muni'ul nabat wa ukhidu bis-sinin. Ketika suatu masyarakat dalam menjalankan transaksi ekonominya, praktek ekonomi mereka sudah berbuat kecurangan, mengurangi takarannya, mengurangi timbangannya, maka Allah akan jadikan semua yang ada pada mereka, sekalipun melimpah ladang-ladang pertanian mereka, sumber daya mereka, tapi Allah tidak jadikan berkah untuk bangsa dan negeri itu. Kemudian yang terakhir, wala mana'uz zakah illa hubisa anhumul qatr. Ketika suatu masyarakat mereka sudah enggan untuk membayarkan zakatnya, tidak mau membayar zakat, sungguh
maka Allah akan datangkan kepada mereka suatu musim kemarau yang menghancurkan negeri-negeri mereka. Atau mungkin didatangkan musim penghujan, namun hujan bukan untuk memperbaiki mereka, namun menghancurkan mereka. Wala'iyadu billah. Saudaraku sekalian, faidah Ramadan seharusnya mengajari kita untuk soleh dalam hubungan vertikal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faidah Ramadan seharusnya menjadikan kita untuk soleh kepada sosial kita, kepada masyarakat kita, kepada bangsa kita, kepada negara kita. Maka dari hikmah Ramadan, mari kita bersatu padu, mari kita saling dukung-mendukung untuk menumbuhkan keberanian dalam hati kita, untuk menguatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Jika keadilan, para pemilik keadilan, para pencinta keadilan, diam mulut mereka 1000 bahasa, tidak bekerja untuk merubah, maka selamanya kaum-kaum yang zalim, kaum-kaum yang pengecut akan menguasai orang-orang yang mencintai keadilan itu. Jangan berharap banyak. Kalau kita yang mengerti kebenaran, kita yang mengerti keadilan, tidak berani melawan kezaliman yang terus mengangkangi umat ini. Harus bangkit. Momen Ramadan ini harus bangkit. Telah banyak pelajaran buat umat Islam. Di Mesir digulingkannya saudara kita. Di Aljazair satu partai menang 100%, besoknya ditangkap dan dimasukkan penjara dan dikubur mereka semuanya. Pelajaran besar. Perpolitikan dalam Islam, perpolitikan dalam Islam. Umat Islam jangan mau dibohongi lagi oleh para pecundang-pecundang politik yang tidak berdasarkan keadilan dan kejujuran. Kita berdoa kepada Allah. Mari kita berdoa. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. يا مجري السحاب يا منزل الكتاب يا هازم الأحزاب اهزم اليهود اهزم اليهود وإسرائيل اهزم اليهود وإسرائيل. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالبشار اللهم عليك بالبشار فإنهم لا يعجزونك. Ya Allah, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memohon kepadamu dengan segala rahmat-Mu, kasih sayang-Mu ya Rabb. Kami semua mengakui semua perbuatan dosa yang sudah kami lakukan ya Rabb. Kami berusaha untuk baik dan taat kepada semua aturan-Mu ya Rabb. Umat Islam di negeri ini, jamaah salat Idul Fitri di tempat ini ya Rabb, memohon kepadamu dengan sungguh ya Rabb, menangkanlah kebenaran di negeri ini, menangkanlah keadilan di negeri ini ya Rabb. Hancurkan semua barisan kemunafikan, hancurkan semua makar orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kaum muslimin dan negeri ini ya Rabb. Berikan kepada kami pemimpin, anugerahkan kepada kami pemimpin yang takut kepadamu ya Rabb. Mengajak kami untuk takut kepadamu ya Rabb. Pemimpin yang mendukung pengembangan dakwah Islam, pemimpin yang mendukung pengembangan syariat Islam. Yakinkan pada pemimpin kami ya Rabb bahwa Islam itu rahmatan lil alamin.
Islam tidak seperti yang dituduhkan mereka orang-orang kafir, orang-orang Zionis, orang-orang munafik. Islam akan melindungi setiap orang yang bukan Islam sekalipun. Islam akan melindungi setiap nyawa, bahkan nyawa hewan sekalipun. Islam akan melindungi sekalipunnya sebuah pohon rumput yang lemah. Begitulah Islam mendudukannya ya Rabb. Kami beriman kepada Al-Quran-Mu, kami beriman kepada sabda Nabi-Mu ya Rabb. Anugerahkan kepada kami pemimpin yang tegas, pemimpin yang pemberani, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang berpihak kepada keadilan atas nama bangsa dan negara ya Rabb. Jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin yang dikendalikan oleh orang-orang kafir. Jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin yang tidak adil, tidak jujur, dan mengkhianati amanat rakyat ya Rabb. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tolonglah setiap mereka yang berjuang membela kebenaran. Ya Allah, tolonglah setiap mereka yang sedang berjuang membela kebenaran. Ya Allah, tolonglah setiap mereka yang sedang berjuang membela kebenaran. Muliakan mereka, angkat derajat tinggi mereka, jauhkan dari setiap malapetaka dan bencana untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk semua harta yang mereka miliki ya Rabb. Ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya setiap orang yang menghancurkan kebenaran. Ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya setiap orang yang menghancurkan kebenaran. واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إننا نشهدك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد المنان بديع السماوات والأرض Dzul Jalali wal Ikram. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua, memberkahi negeri kita, menjaga negeri ini dari kekuatan-kekuatan yang akan menghancurkannya. Allah satukan barisan kaum muslimin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.